Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Eptik ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu illegal contents. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maulidiana Salsabila dengan NIM 1920825, Nur Cahya Dwi Wahyuni dengan NIM 1920482, Muhammad Alif Akbar dengan NIM 1920553, Rizky Adugrah Rismawan 1920273, Enrico Gama Putra 1920561, Junaidi Sartono Purba dengan NIM 19200 2096, dan Talita Dimastia Rengganis dengan NIM 19200 250. Selanjutnya ada latar belakang. Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak kemunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk kemudahan dalam berselancar di dunia maya dengan cepat dan hemat. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terdapat suatu data. Artinya, semua bentuk tindakan yang dilakukan secara tidak sah menggunakan komputer, terutama untuk mengakses, mengirimkan, atau memanipulasi data, merupakan suatu tindakan kejahatan cyber. Kejahatan komputer merupakan tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Jenis cybercrime terbagi menjadi 6 bagian. 1. Akses ilegal merupakan tindakan membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. 2. Menyebarkan konten ilegal merupakan konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. 3. Pemalsuan data merupakan tindakan kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scripters dokumen di internet. 4. Penyalahgunaan kartu kredit adalah bentuk kejahatan yang di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. 6. Pencurian data adalah aktivitas mencari data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. 6. Mata-mata adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-mata. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Akbar dengan NIM 1920553, kelas 197A12 dari kelompok 2. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Tujuan dan sebab perlunya CRBLO. Tujuannya, CRBLO adalah sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya mencegah tindak pidana maupun menengah tindakan pidana. CRBLO akan menjadi dasar hukum dalam proses mencegah hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan saran elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dan dengan kata-kata lain, CRBLO diperlukan untuk mengulangi kejahatan CBR. Sebab perlunya CRBLO: 1. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat membutuhkan pengaturan hukum yang sangat berkaitan dengan bermanfaatnya teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara yang belum memiliki perundang-undangan khusus yang di bidang teknologi informasi, baik dalam hal aspek pidana maupun perdatanya. Kedua, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaringan berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana
yang berlaku karena ketentuan pidana mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Banyak kasus yang butuhnya bahwa perangkat hukum di bidang IT masih lemah, seperti contoh masih belum include-nya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Oke, selanjutnya ada motif cybercrime dan cyberlaw. Yang pertama, keuntungan finansial. Banyak tindakan cybercrime seperti pencurian data pribadi, peretasan akun perbankan, atau penipuan online bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pelaku cybercrime dapat mencuri uang secara online atau menjual data yang dicuri kepada pihak ketiga. Kedua, pengrusak. Beberapa pelaku cybercrime melakukan tindakan ini untuk merusak sistem, infrastruktur, atau situs web. Ini bisa termasuk serangan cyber yang dirancang untuk merusak, mengganggu layanan online. Ketiga, keuntungan politik. Sejumlah pelaku cybercrime memiliki motif politik seperti aktivis atau kelompok teroris yang menggunakan serangan cyber untuk menyampaikan pesan politik atau merusak infrastruktur pemerintah. Keempat, penyadapan atau spionase. Motif ini biasanya melibatkan negara atau entitas berwenang yang ingin mengumpulkan informasi rahasia dari target tertentu, termasuk negara lain, perusahaan, atau individu. Kelima, eksploitasi pribadi. Cybercrime juga dapat memiliki motif eksploitasi pribadi seperti pelecehan online atau penyebaran konten seksual yang tidak sah. Kelima, perlindungan dan keamanan. Tujuan utama cyberlaw adalah melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat dari tindakan cybercrime. Ini mencakup penegakan hukum dari sanksi terhadap pelaku cybercrime untuk mencegah tindakan kriminal yang merugikan. Keenam, privasi data. Cyberlaw bertujuan untuk melindungi privasi data individu dan perusahaan serta mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Ketujuh, peraturan bisnis. Cyberlaw dapat mengatur praktik bisnis online termasuk transaksi keuangan, perjanjian kontrak, dan perlindungan konsumen. Kedelapan, penegakan hukum dan keadilan. Cyberlaw juga mencakup aspek-aspek seperti prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam kasus cybercrime serta hak dan tanggung jawab individu dalam dunia nyata. Kesembilan, kerjasama internasional. Cyberlaw mencakup kerja sama internasional untuk menangani cybercrime yang melintasi batas negara. Yang terakhir, pendidikan dan kesadaran. Cyberlaw dapat mencakup upaya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anugrah Rismawan dengan NIM 19-200273. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada penyebab cybercrime dan cyberlaw. Nah, yang pertama, keuntungan finansial. Salah satu penyebab utama cybercrime adalah keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan finansial. Tindakan cybercrime seperti pencurian identitas, penipuan online, dan peretasan akun perbankan dapat menghasilkan uang secara ilegal. Nah, terus ada anonimitas. Dunia maya menyediakan tingkat anonimitas yang tinggi bagi pelaku cybercrime. Mereka dapat menyembunyikan identitas mereka dengan relatif mudah, yang membuat sulit bagi penegak hukum untuk melacak dan menangkap mereka. Nah, terus ada berkembangnya teknologi. Teknologi terus berkembang dan dengan itu muncul peluang baru untuk cybercrime. Pelaku dapat memanfaatkan kerentanannya dalam perangkat dan perangkat lunak yang lebih lama atau kurang aman. Lanjut, ada kurangnya kesadaran keamanan. Banyak orang dan perusahaan masih kurang memahami pentingnya keamanan siber. Ini membuat mereka rentan terhadap serangan siber seperti serangan phishing atau malware. Nah, lanjut, di sini ada motif politik atau ideologis. Beberapa pelaku cybercrime memiliki motif politik atau ideologis dan menggunakan serangan siber untuk menyampaikan pesan atau memprotes pemerintah atau entitas tertentu. Nah, terus ada kesenjangan hukum. Kesenjangan dalam hukum dan ketidakmampuan penegak hukum untuk mengatasi cybercrime dengan efektif juga dapat mendorong tindakan kriminal di dunia maya. Nah, lanjut, ada perlindungan dan keamanan. Salah satu motivasi utama di balik pembuatan cyberlaw
adalah untuk melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat dari cybercrime. Cyberlaw memberikan keterangan hukum yang kemungkinan menegak hukum dan penegakan sanksi terhadap pelaku cybercrime. Ada peraturan bisnis. Cyberlaw mengatur praktik bisnis online termasuk transaksi keuangan, perlindungan konsumen, dan perjanjian kontrak untuk memastikan keadilan dalam perdagangan elektronik. Terus ada privasi data. Cyberlaw juga bertujuan untuk melindungi privasi data individu dan perusahaan ini, mencakup regulasi tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Terus ada penegakan hukum dan keadilan. Cyberlaw mencakup aspek-aspek seperti prosedur penyelidikan, penuntutan, dan peradilan dalam kasus cybercrime, serta hak dan tanggung jawab individu dalam dunia maya. Terus ada kerjasama internasional. Karena cybercrime sering melintasi batas negara, kerjasama internasional dalam pengembangan hukum dan penegakan hukum menjadi penting untuk mengatasi ancaman siber. Terus ada pendidikan dan kesadaran. Cyberlaw dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah keamanan siber dan memberi pelatihan kepada individu dan organisasi dalam melindungi diri mereka dari ancaman siber. Terus yang terakhir ada keseniangan hukum. Peningkatan kompleksitas teknologi dan ancaman siber membuat perlu ada hukum yang terus beradaptasi dan diperlukan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam dunia maya. Penanggulangan cybercrime dan cyberlaw. Kesadaran dan pendidikan. Peningkatan kesadaran tentang risiko cybercrime adalah langkah awal yang penting. Pendidikan dan pelatihan keamanan cyber dapat membantu individu dan organisasi untuk mengidentifikasi dan menghindari ancaman cyber. Keamanan sistem. Organisasi dan individu harus mengamankan sistem komputer mereka dengan memastikan perangkat lunak mereka selalu diperbarui, menggunakan keterangan yang kuat, dan mengimplementasikan solusi keamanan seperti firewall dan perangkat lunak antivirus. Melaporkan cybercrime. Individu dan organisasi harus melaporkan tindakan cybercrime kepada pihak berwenang setempat atau lembaga penegak hukum. Melaporkan cybercrime membantu dalam penegakan hukum dan pengungkapan pelaku. Perlindungan data. Perlindungan data yang kuat adalah kunci untuk menghindari pencurian data. Ini mencakup enkripsi data, kebijakan akses yang ketat, dan manajemen risiko yang baik. Keamanan transaksi online. Saat melakukan transaksi online, pastikan bahwa situs web yang Anda kunjungi aman dan terenkripsi. Hindari berbagi informasi pribadi atau keuangan di situs web yang tidak terpercaya. Pelatihan karyawan. Perusahaan harus memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan mereka dapat untuk mencegah insiden seperti serangan phishing dan penipuan online. Menurut Dr. Susan W. Brenner adalah seorang pakar hukum kriminal yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman cybercrime. Ia menekankan bahwa hukum tradisional harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Brenner juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum cybercrime. Kesimpulan, cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara online dan mencakup berbagai ancaman siber. Cyberlaw adalah kerangka hukum yang dibuat untuk melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat dari ancaman siber dan mengatur perilaku online. Kesadaran, pendidikan, dan kerjasama yang erat diperlukan untuk mengatasi cybercrime. Hukum siber harus diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman baru. Perlindungan privasi data dan penerapan sanksi yang tegas adalah elemen penting dalam cyberlaw. Kerjasama internasional adalah kunci untuk mengatasi ancaman siber yang melintasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.